Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dalam pembahasan Imam Nawawi Bismillah. Bahwasanya maksudnya adalah penjelasan keharaman kelicikan dan bahwasanya pelakunya terancam dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan hukuman yang pedih. Dan dampak buruknya makarnya tersebut, tipu daya tersebut, kelicikan tersebut tidak akan terjadi. Itu akan terbatalkan semaksimal mungkin. Kemudian faedah berikutnya semakin tersebut, dan ini semua wadzalika fi kulli hilatin yahsabiha, dan ini semua berlaku pada semua, dan ini berlaku pada semua kelicikan, pada semua tipu daya, pada semua makar. Kata Imam Bukhari, wadzalika fi kulli hilatin yahsabiha, dan ini semua berlaku pada berikutnya, dan ini semua berlaku pada semua kelicikan, tipu daya atau makar. Apa itu? Pelakunya terancam dengan kemurkaan Allah dan hukuman yang pedih, dan dampak buruknya tidak akan terjadi, tidak akan berhasil itu makarnya atau tipunya atau kelicikannya. Kemudian kata beliau pada berikutnya, kelicikan garis miring tipu daya garis miring makar tidak akan mungkin terluputkan salah satu dari beberapa poin berikut ini. Nah, sekarang beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya kelicikan, garis miring, tipu daya, garis miring, maka tidak luput atau tidak kosong dari salah satu dari beberapa, tidak luput dari salah satu dari beberapa poin berikut ini. Yang pertama, ya mungkin saya ulang belum jelas. Saya baca maksudnya sampai di mana? Sudah dibaca ya? Itu kan? Sekarang sampai di mana? Sudah itu? Terus yang mana? Pada berikutnya berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, wa in kanat al-hilatu fi'lan yufdi ila tahlilillah aw li ghayrihi mithla an yaqtula rajulan yatazawwaja imra'atahu aw yuzawwijaha ghayruhu fa ha'una tahillu al-mar'atu li ghayri man qasada tazwijuha bihi fa innaha binisbati ilayka man mata anna zawjuha أو قتل بحق أو في سبيل الله. وأما بالنسبة إلى من قصد بالقتل أن يتزوج المرأة إما بموافقة منها أو بدونها فهذا يشبه من بعد وجوه ما لو خلل الخمر بنقلها من موضع إلى موضع من غير أن يطرح فيها شيء. والصحيح أنها لا تظهر، وإن كانت تظهر إذا تخللت بفعل الله تعالى. وكذلك عند الرجل لو مات بدون هذا القصد حلت المرأة، فإذا قضى هذا القصد أمكن يقال تحرم عليه محلها لغيره. Nah, baik, kata beliau faedah berikutnya, apabila kelicikan tersebut dilakukan benar-benar untuk, apabila kelicikan, tipu daya, makar. Jadi kalau kata licik itu berkaitan dengan tipu daya dan makar ya. Dan kata Syekhul Islam Taimiyah, apabila kelicikan tersebut benar-benar dilakukan untuk menuju kepada penghalalan bagi mantan suaminya atau selain dia,
atau selain dia, seperti si A membunuh si B supaya dia bisa menikahi istrinya. Ini kan banyak terjadi ya. Ngeri, Allah musta'an. Seperti kata beliau, si A membunuh si B supaya menikahi istrinya, ya, supaya dia menikahi istrinya si B. Atau si C menikahi istri si B. Nah itu ya, ada si A, dia bunuh si B. Tujuannya dia bunuh itu supaya dia bisa nikahi istrinya si B ini. Atau istrinya si B dinikahi oleh si C. Nah itu kelicikan ya. Maka hukumnya, nah coba lihat, maka hukumnya halal wanita tersebut bagi laki-laki yang tidak ada niat menikahinya dengan membunuh suaminya. Maka hukumnya di sini kata Imam Syekhul Islam Taimiyah, halal. Wanita itu halal bagi laki-laki yang tidak berniat membunuh suaminya untuk menikahi dia. Berarti siapa? Selain si A. Nah, begitu. Jadi wanita itu halal, boleh dinikahi oleh siapapun selain si A. Nah, gitu ya. Karena si A tadi yang memang punya rencana dia bunuh supaya bisa menikahi itu wanita. Nah, itu yang haram, tidak boleh. Tapi selain si A boleh. Ya, si C, si D, si E, si F. Nah, karena wanita ini karena keadaan wanita tersebut seperti keadaan orang yang ditinggal mati oleh suaminya. Nah, karena keadaan wanita tersebut seperti keadaan wanita yang ditinggal mati suaminya, atau wanita yang atau suaminya terbunuh dengan cara yang benar, atau suaminya terbunuh dengan cara yang benar, misalnya kecelakaan, misalnya gitu ya, kecelakaan tunggal, atau atau dia membela diri pada pencuri misalnya masuk di rumahnya pencuri, dia lawan itu pencuri, mati dia. Nah, gitu ya. Soal istrinya boleh dinikahi, tapi ya. Atau dia terbunuh dengan cara benar, atau mati di fisabilillah, atau mati di medan jihad. Nah, itu ya, yang boleh. Nah. Tapi yang berdosa yang mencuri itu saja, dan dia tidak boleh, haram menikahinya. Kemudian kalian berikutnya, adapun bagi si A, nah itu ya. Adapun bagi si A yang punya niat buruk tadi itu, yang punya niat licik, adapun bagi si A, ya, adapun bagi si A yang punya niat licik tersebut, baik dengan cara kerjasama dengan si wanita itu. Adapun si A, saya langsung si A saja. Adapun bagi si A yang punya niat licik, baik dengan kerjasama pada istrinya si B maksud, atau tidak kerjasama, maka hukumnya sama seperti orang yang ingin maka hukumnya sama seperti orang yang ingin maka hukumnya sama seperti orang yang ingin merubah khamar balok pongasi. Apalagi kalian orang apa namanya itu, kameko. Ayo, bukan koteka ya, saya terpikir koteka kan. Kameko.
dia ingin rubah, dengan memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu sama kedudukannya, haram ya. Nah, taib ya, begitu. Sehingga haram bagi laki-laki itu untuk menikahinya. Kalau niatnya memang itu tadi, niatnya itu. Sekarang kan banyak. Allah musta'an. Sama seperti ini kata beliau. Beda tadi kalau dia membunuhnya si B itu, dia membunuhnya si B. Kata Bukhari bagaimana? Begitu pula jika si A tadi dia membunuh si B bukan untuk menikahi istrinya. Nah, ya. Dan begitu pula jika si A dia bunuh si B bukan dengan niat itu, maka istrinya boleh dinikahi. Itu luar biasa itu istrinya, perempuan. Itu dia maafkan. Misalnya si A dia bunuh si B, bukan karena dia si A ingin menikahi si B, ada mungkin permasalahan lain antara mereka. Alhamdulillah ya muqallibal qulub, qulub al-madini, yang musarriful qulub, sarrif qulub al-arafat. Nah, kemudian, terjadi apa yang terjadi? Matilah si B, bukan dengan niat itu. Nah, maka sebagai bentuk ingin menembus kesalahannya dan nikahi istrinya, minta maaf, dia ingin membiayai istrinya dan anak-anaknya dan seterusnya, sebagai bentuk ingin menembus kesalahan. Karena bukan dihukum syariat Islam, tidak ada hukum qisas. Boleh hal tersebut, karena memang niatnya bukan untuk itu. Tapi kalau itu niatnya, maka haram dia menikahinya, dan wanita itu halal bagi dia. Semisal yang ini adalah kata beliau, yaitu jika dia semisal dengan ini adalah orang yang tidak muhrim, maksudnya tahun muhrim, orang yang tidak ihram baik haji maupun umrah, dia berburu buruan. Dia binatang, kemudian didapat, dia sembelih bagi si haram, bagi orang yang muhrim, orang yang tidak lagi umrah atau orang yang tidak lagi haji, dia buru misalnya di daerah sana Mekah dan sebagainya, kelinci misalnya, kemudian dia potong dia bagi-bagikan sama orang yang ihram. Ya, kata beliau ini haram bagi orang yang melakukan ihram atau haji. Tidak boleh dia makan itu kelinci atau rusa atau apa namanya, kambing atau apa, tidak boleh. Karena mereka tidak boleh dalam keadaan ihram memakan binatang buruan. Dan halal bagi orang yang tidak ihram, orang yang tidak melakukan lagi, orang yang lagi tidak melakukan haji atau umrah boleh. Ya, itu semisal yang itu. Paham sampai sini? Cukup sampai sini. Ini pelajaran fikih. Kalau pelajaran fikih itu teorinya sering dibaca ulang-ulang. Kalau mau paham tentang masalah fikih itu jangan mencoba satu kali baca. Itu teorinya. Sama seperti lagi menghafal Al-Quran. Diulang-ulang. Karena kalau 1-2 kali biasanya belum terlalu paham. Diulang itu salah paham. Itu teorinya fikih. Kalau akidah sekali baca salah paham, namun sekali baca keliru hukumannya fatal. Itu akidah. Makanya akidah itu jangan sepele. Karena biasanya dari sekali baca, sekali menulis, sekali mendengar langsung paham. Tapi biasanya banyak yang salah paham karena mengandalkan sekali paham dengan sekali mendengar. Itulah ini teori-teorinya yang kita dulu disebutkan. Dan kalau fikih butuh dibaca berulang-ulang.
Nah itu ya, makanya jangan pusing begini itu karena bukan pusing, karena kurang dibaca, kurang diulang-ulang dipikir ya. Nah itu tadi John si A menurut si B kemudian haram bagi si A. Jadi kan kalau sekali mendengar itu masih belum tergambarkan, tapi kalau diulang-ulang insya Allah ya begitu. Subhanallah, alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam.